Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi di sinilah tempat kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-19. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membacakan untuk jawabannya. Pertanyaannya, adakah cara untuk luput dari hukuman dan kembali berkenan kepada Allah? Ya, ada. Karena untuk memenuhi tuntutan keadilannya, Allah sendiri atas kemurahan hatinya semata telah mendamaikan kita dengan dirinya dan melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa melalui seorang penebus. Kita baca bersama Yesaya 53 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Di dalam Alkitab kita sering melihat Allah melakukan mujizat demi mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru kita melihat mujizat demi mujizat yang Ia lakukan. Namun mujizat terbesar yang Allah lakukan yang membuat kita tidak dapat memahami apa maksud dan kehendaknya adalah ketika Dia membenarkan orang-orang durhaka seperti kita. Karena apa? Karena itu mengusik standar moral dan keadilan yang selama ini kita pahami. Setiap kita memahami bahwa Allah seharusnya menghukum orang jahat dan memberkati orang baik. Dan berapa banyak kita yang memiliki anak mengajarkan hal itu juga secara tidak langsung pada mereka. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat hadiah. Kalau kamu berbuat nakal, kamu akan nerima konsekuensinya. Sedangkan Injil mengatakan bahwa Allah membenarkan orang durhaka. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Allah menetapkan kita yang bersalah ini menjadi tidak bersalah. Dan tidak hanya menetapkan, tapi Allah juga memperlakukan kita, orang-orang yang bersalah yang seharusnya menerima hukuman. Tapi Ia memperlakukan kita seperti orang yang tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, inilah mujizat terbesar yang Allah lakukan kepada kita. Dan bahkan sebenarnya ini bukan hanya mujizat terbesar, tapi ini juga adalah sekaligus skandal terbesar yang pernah ada. Bagaimana mungkin Allah membenarkan orang durhaka? Namun mujizat terbesar ini yang juga adalah sekaligus skandal terbesar ini adalah yang membuat kita yang seharusnya mati menerima hukuman kekal selama-lamanya menjadi hidup dan hidup di dalam persekutuan dengannya. Dan hal ini dapat terjadi semata karena rekonsiliasi yang Allah lakukan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang rekonsiliasi, itu selalu melibatkan dua pihak, Bapak Ibu Saudara. Setiap kedua orang yang berseteru ketika mereka berdamai, itulah yang disebut rekonsiliasi terjadi ya. Nah, namun rekonsiliasi yang terjadi antara Allah dengan kita hanya dapat terjadi karena satu pihak, yaitu Allah yang berinisiatif dari sejak kekekalan. Dia berinisiatif untuk berdamai, mendamaikan dirinya dengan kita. Dan rekonsiliasi itu hanya terjadi melalui satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menerima hukuman yang seharusnya kita terima, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang kita baca tadi, itu adalah merupakan nubuat akan Yesus Kristus. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa Allah berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini mengingatkan kita akan betapa mahalnya harga dosa yang harus dia tanggung, Bapak Ibu Saudara. Allah menghendaki Yesus, anak yang sangat dikasihinya, yang tidak bersalah, untuk divonis bersalah, menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung, Bapak Ibu Saudara. Dan itu terjadi semata hanya karena anugerahnya, kasihnya yang besar pada kita. Sehingga jawaban dari pertanyaan katekismus hari ini sangat jelas, yaitu bahwa
satu-satunya jalan untuk luput dari hukuman dan kembali berkenan kepada Bapa hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Seperti Yesus sendiri pernah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari saat ini kita datang kepadanya, kita berdoa secara pribadi di hadapannya. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena inisiatifmu ya Tuhan, Engkau mengirimkan anakmu yang sangat Engkau kasihi ya Tuhan, mati di kayu salib untuk menebus setiap hutang dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang seharusnya mati boleh hidup, dan kami boleh dilayakkan dan memanggil Engkau dengan sebutan Bapa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Namun saat ini kami juga datang dan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan keberdosaan ya Tuhan. Kami seringkali menganggap bahwa pengorbanan Kristus kurang ya Tuhan. Dan seringkali kami menambahkannya dengan perbuatan baik kami. Kami merasa pengorbanan Kristus tidak cukup. Ampuni kami Tuhan. Dan bahkan sebaliknya kami menganggap murah pengorbanan Kristus dengan tetap hidup, menikmati dosa-dosa yang kami lakukan setiap saat. Oleh sebab itu kami datang memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang penuh panjang sabar dan kasih karunia yang senantiasa mengampuni kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami juga tetap memohon pertolongan-Mu di dalam perjalanan mengenal Tuhan kami. Dan juga di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.